Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari kelompok yang akan mempresentasikan satu materi dari mata kuliah teori organisasi, yaitu budaya organisasi. Di sini kami beranggotakan 5 anggota yang terdiri dari Berliana, Julius, saya sendiri Kevin, Maria Nameka, dan Heskiel Ben. Next. Dari submateri tersebut, budaya organisasi, kami bagi menjadi 6 tabel konten. Yaitu yang pertama ada di pendahuluan, kedua ada isi atau pembahasan, yang ketiga penerapan budaya organisasi, yang keempat jurnal penelitian, yang kelima kesimpulan, dan yang keenam adalah daftar pustaka yang sebagai referensi kami dalam mengambil materi budaya organisasi. Yang pertama ada pendahuluan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Jadi latar belakang budaya organisasi adalah suatu sistem nilai yang diperoleh dan dikembangkan oleh organisasi dan pola kebiasaan dan falsafah dasar pendirinya yang terbentuk menjadi aturan yang digunakan sebagai pedoman dalam berpikir dan bertindak dalam mencapai tujuan organisasi. Budaya yang tumbuh menjadi kuat mampu memacu organisasi ke arah perkembangan yang lebih baik. Budaya organisasi dapat mempengaruhi profesionalisme kerja pegawai negeri sipil karena menciptakan interaksi antar pegawai negeri sipil dan pola perilaku bagi pegawai negeri sipil untuk memberikan kemampuan terbaiknya dalam memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh organisasinya. Nilai-nilai yang dianut bersama dalam organisasi membuat pegawai negeri sipil merasa nyaman bekerja, memiliki komitmen dan kesetiaan, serta membuat pegawai negeri sipil berusaha lebih keras, meningkatkan profesionalisme kerja pegawai negeri sipil, dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Budaya organisasi merupakan strategi penting yang efektif bagi organisasi dalam mendorong profesionalisme kerja pegawai negeri sipil. Definisi budaya organisasi menurut para ahli kami ambil dari seorang ahli bernama Robbins pada tahun 1996, di mana beliau berpendapat bahwa budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh anggota yang membedakan dengan organisasi lain. Lalu ahli yang kedua adalah oleh Sutopo pada tahun 2010, di mana budaya organisasi adalah pola keyakinan dan harapan bersama oleh anggota organisasi. Lalu ahli yang terakhir adalah Wilson pada tahun 2000, di mana budaya organisasi adalah seperangkat norma, keyakinan, prinsip, dan cara berperilaku anggota yang mencerminkan ciri khas organisasi. Definisi budaya organisasi menurut para ahli, berdasarkan penelitian para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi adalah suatu pola atau sistem berupa sikap, norma, perilaku, bahasa, keyakinan yang dibentuk dan dikembangkan kepada organisasi sebagai kepribadian suatu organisasi yang membedakan dengan organisasi lain, serta menentukan bagaimana kelompok dalam merasakan, berpikir terhadap lingkungan yang beragam, serta berfungsi untuk mengatasi masalah, adaptasi internal dan eksternal. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Ben. Budaya organisasi merujuk pada norma, nilai, keyakinan, praktik, dan kebiasaan yang berkembang di dalam suatu organisasi. Budaya organisasi mempengaruhi bagaimana anggota organisasi berinteraksi, bekerja sama, dan berperilaku dalam lingkungan kerja. Latar belakang dari materi budaya organisasi berkaitan erat dengan studi tentang perilaku organisasi dan manajemen. Sejak pertengahan abad ke-20, para akademisi dan praktisi telah menyadari bahwa budaya organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja organisasi dan kepuasan anggota. Pentingnya budaya organisasi mulai mendapatkan perhatian lebih dalam manajemen karena pengaruhnya terhadap produktivitas, loyalitas karyawan, motivasi, dan inovasi. Budaya yang kuat dan positif dalam organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan, meningkatkan retensi karyawan, dan mendorong kolaborasi yang efektif.
Next. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi budaya organisasi, yaitu yang pertama adalah nilai dan keyakinan. Nilai-nilai dan keyakinan yang dianut oleh organisasi dan anggotanya membentuk landasan budaya organisasi. Nilai-nilai ini dapat mencakup integritas, kerjasama, kualitas, inovasi, keadilan, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada praktik dan kebiasaan. Praktik dan kebiasaan yang dijalankan oleh organisasi juga berkontribusi terhadap budaya. Contohnya, apakah organisasi menerapkan komunikasi terbuka, penghargaan kinerja, fleksibilitas kerja, atau kebijakan yang mendukung keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Yang ketiga, ada cara berinteraksi. Cara anggota organisasi berinteraksi satu sama lain dan dengan pemimpinnya juga membentuk budaya organisasi. Apakah ada sikap saling menghormati, kolaborasi, atau lebih individualistik dan kompetitif. Yang keempat, ada sejarah dan pengalaman. Sejarah dan pengalaman masa lalu organisasi juga mempengaruhi budaya. Jika organisasi memiliki tradisi yang kuat atau mengalami peristiwa penting, hal tersebut dapat membentuk identitas dan budaya organisasi. Next. Studi tentang budaya organisasi membantu para manajer dan pemimpin untuk memahami dan membentuk budaya yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan strategi organisasi. Budaya yang kuat dan konsisten dapat memberikan landasan yang stabil bagi organisasi untuk berkembang dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Next. Tujuan budaya organisasi. Yang pertama itu adalah membangun identitas dan nilai bersama. Yang kedua, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan karyawan. Yang keempat, mendorong kolaborasi dan inovasi. Dan yang kelima, membentuk lingkungan kerja inklusif dan beragam. Next. Manfaat budaya organisasi. Yang pertama itu adalah daya tarik dan retensi karyawan. Budaya organisasi yang positif dapat menjadi faktor penting dalam menarik dan mempertahankan karyawan yang berkualitas. Organisasi dengan reputasi budaya yang baik cenderung menarik minat individu yang berbagi nilai-nilai yang sama. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan dan komunikasi. Budaya organisasi yang kuat dan konsisten dapat membantu membangun kepercayaan antara anggota organisasi. Komunikasi yang terbuka dan transparan didukung oleh budaya yang mempromosikan saling pengertian dan saling mendukung. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas dan keterikatan. Budaya organisasi yang baik dapat menciptakan rasa loyalitas yang kuat di antara anggota organisasi. Mereka yang merasa terhubung dengan budaya dan nilai-nilai organisasi cenderung lebih berkomitmen dan memiliki keterikatan lebih tinggi. Next. Rumusan masalah. Yang pertama itulah bagaimana membangun budaya organisasi yang kuat dan positif. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Yang ketiga, apa peran kepemimpinan dalam membentuk budaya organisasi. Yang keempat, bagaimana mengatasi perbedaan budaya di dalam organisasi. Next. Oke, materi kedua, isi dan pembahasan. Next. Pengertian budaya organisasi, khususnya konsep budaya. Tidak hanya merujuk pada kebiasaan dan tradisi suatu wilayah Indonesia, tapi juga merujuk pada karakteristik suatu organisasi. Karakteristik unik tersebut dapat dikatakan sebagai budaya organisasi. Budaya adalah kumpulan pemahaman penting yang berkembang, diyakini dan diterapkan oleh suatu kelompok. Sementara itu, organisasi adalah kelompok orang dari berbagai latar belakang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, budaya organisasi adalah seperangkat keyakinan dan sikap yang berkembang dan diyakini oleh anggota. Sistem keyakinan dan sikap tersebut membedakan organisasi tersebut dari organisasi lainnya. Oke, teori organisasi. Teori budaya organisasi merupakan sebuah teori komunikasi yang mencakup semua simbol komunikasi, yakni tindakan rutinitas dan percakapan serta makan yang dilekatkan orang terhadap simbol tersebut. Dalam perusahaan, budaya organisasi dianggap sebagai salah satu strategi perusahaan untuk mencapai tujuan dan kekuasaannya. Beberapa asumsi dasar mengenai teori budaya organisasi. Yang pertama, asumsi terhadap nilai organisasi. Anggota organisasi menciptakan dan mempertahankan persamaan yang sama mengenai realitas organisasi, sehingga pemahaman mereka mengenai nilai-nilai organisasi lebih baik. Kedua, asumsi terhadap simbol budaya organisasi. Penggunaan dan interpretasi simbol sangat penting dalam budaya organisasi. Saat orang bisa memahami simbol tersebut, maka seseorang bisa bertindak berdasarkan budaya organisasinya. 3. Asumsi terhadap budaya yang bervariasi.
Setiap perusahaan pasti memiliki budaya organisasi yang bervariasi dan interpretasi tindakannya juga beragam. Karena setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda-beda. Setiap individu dalam organisasi tersebut juga menafsirkan budaya organisasinya secara berbeda. Next. Faktor yang mempengaruhi budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kumpulan nilai-nilai, keyakinan, sikap, dan perilaku yang dianut dan dibagikan oleh anggota suatu organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi budaya organisasi, termasuk pertama, nilai keyakinan. Nilai-nilai inti yang diprioritaskan oleh organisasi dan keyakinan yang dipegang oleh anggota organisasi secara kolektif membentuk dasar budaya organisasi. Yang kedua, kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang diadopsi oleh pimpinan organisasi dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap budaya organisasi. Ketiga, struktur organisasi. Struktur organisasi termasuk tingkat hierarki, pembagian kerja, dan aliran komunikasi dapat mempengaruhi budaya organisasi. Yang keempat, komunikasi. Cara komunikasi dilakukan dalam organisasi dapat membentuk budaya organisasi. Komunikasi terbuka baik secara vertikal maupun horizontal dapat mendukung budaya yang kolaboratif dan proaktif. 5. Seleksi dan pengembangan karyawan. Proses seleksi dan pengembangan karyawan memiliki dampak penting terhadap budaya organisasi. Memilih karyawan yang sesuai dengan nilai dan kecocokan budaya, serta menyediakan pelatihan dan pengembangan yang relevan. 6. Reward dan pengakuan. Sistem reward dan pengakuan yang ada dalam organisasi dapat mempengaruhi budaya organisasi. Penghargaan yang diberikan untuk kinerja yang baik atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai organisasi dapat menguatkan budaya yang diinginkan. 7. Lingkungan fisik. Lingkungan fisik tempat kerja juga dapat mempengaruhi budaya organisasi. Desain ruang kerja, pengaturan, dan fasilitas yang disediakan dapat mempengaruhi cara orang berinteraksi, berkolaborasi, dan bekerja secara keseluruhan. 8. Sejarah dan tradisi. Sejarah dan tradisi organisasi yang berbentuk dari waktu ke waktu dapat memainkan peran penting dalam membentuk budaya organisasi. Pengalaman masa lalu, keberhasilan atau kegagalan dapat membentuk norma dan nilai yang dipegang oleh anggota organisasi. Next. Perbedaan budaya. Mengatasi perbedaan budaya dalam organisasi adalah tantangan yang umum di lingkungan kerja yang multikultural. Namun dengan pendekatan yang tepat, perbedaan budaya ini dapat dikelola dengan baik atau bahkan dimanfaatkan sebagai kekuatan untuk meningkatkan kinerja dan inovasi organisasi. Berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, pahami perbedaan budaya. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Ketiga, mendorong inklusi. Keempat, sensitivitas budaya. Kelima, pelatihan dan pengembangan. Keenam, fokus pada tujuan bersama. Ketujuh, jalin kemitraan dan kerjasama. Dan terakhir, ada evaluasi kebijakan dan praktik organisasi. Selanjutnya itu bab ketiga, menjelaskan budaya organisasi. Selanjutnya, next slide. Oke. Budaya organisasi adalah budaya, seperangkat pemahaman penting yang berkembang dan diyakini diterapkan oleh suatu kelompok. Sedangkan organisasi adalah suatu kelompok orang dari berbagai latar belakang berbeda, bersatu dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, budaya organisasi adalah sebuah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang. Sistem kepercayaan dan sikap bersama suatu organisasi akan membedakannya ke kelompok atau organisasi lainnya. Budaya organisasi juga bisa didefinisikan sebagai filosofi, ideologi, nilai-nilai asumsi, kepercayaan, harapan, sikap, dan norma yang menyatakan suatu organisasi dan menampung semua keberagaman atau pluralisme. Next slide. Selanjutnya itu
saya menjelaskan budaya organisasi di kampus kita, yaitu Universitas Kristen Indonesia. Yang pertama itu ada rendah hati, atau dalam bahasa Inggrisnya humility, diambil dari Filipi 2 ayat 3b sebagai pedoman mereka. Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa aman dengan atribut friendliness, kindness, smile, panties, helpful, communicative, understanding, respectful, serving with heart, reacting out. Sikap rendah hati akan memberikan rasa senang atau comfort bagi orang lain dan tercermin dalam perilaku yang ramah, baik, murah senyum, sabar, siap menolong, komunikatif, pengertian, respect, dan melayani dengan hati. Yang kedua ada berbagi dan peduli, sharing and caring. Ibrani 10 ayat 24 sebagai pedoman mereka, yaitu penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa empati dengan atribut listening, empathic, understanding, gracious, giving time and attention, informative. Sikap berbagi dan peduli dapat dirasakan oleh orang lain dalam bentuk empati dan tercermin dalam perilaku yang bersedia untuk mendengar, menghargai orang lain, penuh pengertian, murah hati, bersedia memberikan waktu dan perhatian, dan bersedia memberi informasi yang diperlukan atau informatif. Next. Selanjutnya ada profesionalisme, diambil dari Matius 25 ayat 21. Penerapan budaya kerja ini menciptakan rasa puas dengan atribut quick response, on time, or prompt, accurate, satisfactory, collaborative, skillful, or competent. Continuous improvement. Dan tercermin dalam perilaku yang cepat dan tepat waktu dalam memberikan respon akurat, dapat bekerja sama, ahli dan kompeten, memberi pelayanan yang terbaik. Selanjutnya bertanggung jawab. Penerapan budaya kerja ini menciptakan saling percaya dengan atribut trustworthiness, transparency, fairness by the rule or compliance, calculate risk, open to suggestion. Sikap bertanggung jawab akan membangun kepercayaan dan tercermin dalam perilaku yang dapat dipercaya, transparan, adil, dan taat pada peraturan, mampu mempertimbangkan resiko dan terbuka pada masukan. Next slide. Selanjutnya itu ada disiplin. Penerapan budaya kerja ini menciptakan proses dan hasil yang konsisten. Sikap disiplin akan membangun konsistensi dan tercermin dalam perilaku kerja yang tepat waktu, taat pada peraturan, dan konsisten. Yang selanjutnya berintegritas atau integrity, Amsal 19 ayat 1. Penerapan budaya ini menciptakan kebahagiaan. Sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan sikap integritas ini akan memberikan keuntungan kepada semua pihak dan tercermin dalam kesatuan antara sikap dan tindakan, perkataan dengan perbuatan, dan konsisten dalam bertindak secara kontinu apapun resikonya. Next slide. Tadi adalah contoh penerapan budaya organisasi di universitas. Kami dari kelompok juga mendapatkan contoh penerapan budaya organisasi di perusahaan. Salah satunya kami ambil contoh itu di PT Unilever. Di PT Unilever ini memiliki hierarki organisasi yang jelas dan tanggung jawab. Masing-masing tugas dipegang oleh tenaga ahli dan pakar di berbagai daerah karena area geografik. Suasana kantor terkesan antik dan anggun, dan seragam yang rapi, suasana hening dengan irama klasik. Para manajer bekerja dengan tekun. Sorry potong. Kata lu Unilever enggak kan? Bukannya iya. Maksudnya diudahin gitu. Uki doang. Berarti nggak usah.
Ya udah. Apa ntar itu dipotong aja. Ya udah. Aman. Terus? Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maria. Selanjutnya ada jurnal terdahulu. Next slide. Jurnal yang pertama dengan judul Analisis Pengaruh Budaya, Organisasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan. Berdasarkan dari pembahasan yang diuraikan, dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi memunculkan suatu pandangan, sikap, dan perilaku dari anggota di dalam organisasi. Untuk lebih memahami budaya organisasi dalam suatu organisasi, maka dapat dilihat dari hubungan antara nilai-nilai yang mendasari suatu organisasi maupun struktur organisasi. Next slide. Jika nilai budaya organisasi dapat membawa sikap, pandangan, dan perilaku ke arah yang positif, maka akan mempengaruhi perkembangan dalam organisasi. Sebaliknya, jika ke arah yang negatif, maka tidak menutup kemungkinan. Sorry Mar. Lu bacanya dari yang jurnal kedua. Soalnya jurnal 1 kan kebanyakan kan. Iya. Ulang ya. Iya. Nah, dari sini. Iya. Selanjutnya ada jurnal terdahulu. Next. Jurnal yang kedua dengan judul Analisis Pengaruh Budaya Organisasi dan Kepuasan Kerja terhadap Komitmen Organisasional dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan. Berdasarkan analisis faktor pada keempat variabel penelitian, diperoleh hasil bahwa terdapat pengaruh yang searah antara budaya organisasi dan kepuasan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa semakin kuat budaya organisasi pada PT Sindo muncul, maka semakin tinggi kepuasan kerja yang dirasakan oleh karyawan. Dengan demikian, PT Sindo muncul perlu menerapkan nilai-nilai serta peraturan yang akan mempengaruhi perilaku karyawan yang mengarah pada terciptanya kepuasan kerja. Indikator budaya organisasi yang paling mendominasi adalah perasaan dihargai, di mana hal ini menunjukkan bahwa ketika seorang karyawan merasa dihargai dalam sebuah organisasi, maka ketika itu pula keberadaan budaya dirasakan oleh karyawan dan berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Next. Adapun pengaruh yang searah antara komitmen organisasional dan kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen organisasional dalam diri karyawan PT Sindo muncul, maka semakin tinggi tingkat kinerja karyawannya. Indikator komitmen organisasional yang paling mendominasi adalah perasaan menjadi bagian dari organisasi, di mana hal ini menunjukkan bahwa ketika seorang karyawan merasa menjadi bagian dari sebuah organisasi tempat mereka bekerja, maka ketika itu pula mereka dapat memberikan kontribusi dan berperan dalam mencapai tujuan organisasi yang akan mempengaruhi kinerjanya. Next. Selanjutnya, jurnal dengan judul Analisis Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jurnal selanjutnya adalah Analisis Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian. Gaya kepemimpinan inovator digunakan BPPI dalam menjalankan visi dan misinya guna melaksanakan perundang-undangan Kementerian Perindustrian dengan baik. Begitu pula dengan penambahan pembentukan balai atau unit baru sesuai dengan kemampuan inti daerah masing-masing. Akan tetapi, perlu adanya sosialisasi untuk mendukung kemajuan industri, terutama bidang yang dapat mengakomodir kemampuan inti di daerah manapun.
Terkait gaya kepemimpinan visioner dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BPPI secara langsung memberikan tanggapan mengenai program pemerintah dengan membentuk tim reformasi birokrasi dirasa sudah cukup baik. Namun, peneliti merekomendasikan adanya penyampaian progress report atau pengembangan pelaksanaan tupoksi dalam jangka waktu selama 6 bulan. Berdasarkan hasil penelitian analisis budaya organisasi BPPI, Kementerian Perindustrian dan Gaya Kepemimpinan dengan Manajemen Skill Assessment Instrument MSAI, maka dapat disimpulkan bahwa realisasi budaya organisasi BPPI Kementerian Perindustrian lebih cenderung mengarah kepada budaya klan dan budaya hierarki, sedangkan budaya yang diharapkan BPPI Kementerian Perindustrian yang diharapkan lebih cenderung mengarah kepada budaya klan dan budaya adokrasi. Gaya kepemimpinan yang dimiliki pimpinan BPPI melalui persepsi pimpinan maupun karyawan tidak menunjukkan kesenjangan. Hal ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan, penelitian dan pengembangan industri Kementerian Perindustrian mengarah ke arah kepemimpinan fasilitator, mentor, inovator, dan visioner. Rekomendasi bagi Badan Penelitian dan Pengembangan Industri Kementerian Perindustrian budaya organisasi yang perlu ditingkatkan adalah budaya klan dan adokrasi dengan meningkatkan gaya kepemimpinan melalui efektivitas, sosialisasi, transparansi, dan mentoring pada program yang telah berjalan. Lalu yang terakhir adalah materi terakhir adalah kesimpulan, di mana budaya organisasi adalah sebuah identitas dalam suatu organisasi sangatlah penting bagi semua instrumen organisasi tersebut. Pentingnya budaya organisasi dalam sebuah organisasi adalah yang pertama, mendefinisikan identitas internal dan eksternal organisasi. Yang kedua, budaya organisasi adalah tentang menjalankan nilai inti organisasi. Dan yang ketiga, budaya membuat karyawan menjadi pendukung organisasi. Yang terakhir adalah mempertahankan orang-orang terbaik. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Berikut adalah daftar pustaka bagi kelompok kita dalam mencari materi. Ya, terima kasih. Itu sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan hari ini bisa menjadi ilmu buat teman-teman semua yang menyaksikan. Terima kasih.